Halo Bedikers. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan memasuki usia pensiun dari dunia militer pada 1 Desember 2023. Pergantian pucuk pimpinan ini pun menimbulkan teka-teki mengenai siapa sosok pengganti Yudo dan yang akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo ke depan. Kabarnya, ada 3 nama calon kandidat terkuat. Lantas siapakah mereka? Mari kita bongkar. Jenderal TNI Dr. Haji Dudung Abdurrahman SE, ME, merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat sejak 17 November 2021 mengemban amanat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pria kelahiran Bandung, Jawa Barat pada 16 November 1965 ini adalah jebolan Akademi Militer tahun 1988. Nama Dudung mulai melambung tinggi saat dirinya menjabat sebagai Pangdam Jaya. Hal ini tak lepas dari aksi dan perintahnya kepada anak buah untuk mencopoти baliho Habib Rizik Syihab pada September 2020 lalu. Selain menjabat sebagai Pangdam Jaya, Dudung tercatat pernah mengisi jabatan strategis lainnya, seperti pada tahun 2018 sampai 2020. Ia menjabat sebagai Gubernur Akademi Militer. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Asisten Teritorial Kasat dan Staf Khusus Kasat. Di balik karir militernya yang cemerlang, perjalanan yang ditempuh Dudung tidaklah mudah. Ada kisah perjuangan hidup yang melatar belakangi keputusan Dudung menjadi tentara. Semua ini berawal ketika ayah Dudung meninggal dunia pada tahun 1981. Saat itu ia masih remaja dan duduk di bangku SMP. Harus memikul tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Anak ke-6 dari 8 bersaudara ini harus membantu sang ibu mencari uang. Setiap hari dari pukul 4 pagi ia mengayuh sepeda, mengantar koran ke rumah para pelanggan. Sekitar pukul 8 setelah mengantar koran, Dudung membantu ibunya menjajakan kue klepon di lingkungan Kodam 3 Siliwangi, Jawa Barat. Ia pun sengaja bersekolah di siang hari agar bisa membantu ibunya. Lantaran hampir setiap hari mengantar kue di lingkungan Kodam, Dudung akhirnya dikenal oleh tentara yang berjaga di depan pintu. Ia pun kerap nyelodong masuk ke dalam ruangan. Namun suatu hari, hal ini dilakukannya ketika penjaga yang bertugas merupakan tentara baru yang belum mengenal Dudung. Alhasil, kue-kue yang dibawa Dudung ditendang hingga berhamburan. Saat itulah ia bertekad untuk menjadi seorang perwira tinggi TNI. Tekad dan kerja keras Dudung ternyata tidak sia-sia. Ia berhasil masuk Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. 3 tahun kemudian, ia lulus dengan pangkat Letnan II. Kini, ia menjadi orang nomor 1 di Matra Angkatan Darat dan disebut-sebut sebagai salah satu sosok panglima calon pengganti Laksamana Yudo Margono. Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SE, MM, MTR Opsla, merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut sejak 28 Desember 2022. Ia adalah jebolan Akademi Angkatan Laut pada 1989. Sejak lulus, pria kelahiran 9 April 1967 ini dibesarkan di kapal selam TNI AL. Hal ini terlihat jelas dari rekam jejak Ali pada masa awal meniti karir di Matra Laut TNI. Tugas pertama Ali adalah menjadi perwira Departemen Operasi Kapal Perang Republik Indonesia Sigalu 857 pada tahun 1990. 2 tahun kemudian, ia berpindah dari kapal patrol cepat kelas attack ke kapal selam KRI Nanggala 402. Saat itu Ali menjabat sebagai asisten perwira divisi Ekasen. Berlanjut di tahun 1993, ia pindah ke kapal selam KRI Pasopati 410 dengan jabatan sebagai perwira torpedo. Setelah bertugas selama 2 tahun, Ali kembali dipindah ke KRI Nanggala 402 tetapi dengan jabatan yang lebih tinggi, yakni perwira divisi komunikasi, lalu kepala Departemen Leksen KRI Nanggala 402. Pada tahun 1996 ketika masih berpangkat mayor, Ali pernah ditugaskan sebagai Kasih Taktik Sops Komando Armada Timur, serta Kadal Sendiflat Depsawako, Puslat Lekdalsen Kodikal dari tahun 2000 sampai 2003. Setelah 2 tahun memimpin KRI Nanggala 402, Ali berkelana di luar kapal perang menjadi Pasop Satsel Koamartim pada 2006 dan Pabandia Renstra Paban 1 Renstra Srena KSAL pada 2006 hingga 2009. Adapun saat berpangkat Laksamana pertama, dia menjabat Patisahli Kasal bidang ekojemen pada 2015, staf khusus Kasal pada 2015, Dangus Kamlabar pada 2015 hingga 2017, dan Wasrena Kasal 2017 sampai 2018. Saat berpangkat Laksamana Muda, Ali dipercaya menjadi Gubernur AAL pada 2018-2019.
Korps Ahli Kasal pada 2019, Panglima Komando Armada 1 pada 2019-2020, dan Asrena Kasal pada 2020 hingga 2021. Dia pun mendapatkan promosi menjadi Perwira Bintang 3 dengan menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 pada 2021. Hingga mulai Desember 2022, Muhammad Ali resmi mengemban tugas sebagai KSAL dengan pangkat Laksamana. Belum genap setahun menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut, kini namanya kembali disebut-sebut sebagai salah satu calon potensial pengganti Laksamana Yudo Margono. Marsikal TNI Fajar Prasetyo SE MPP CSFA merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Udara yang menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara sejak 20 Mei 2020. Ia adalah lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1988 yang tercatat telah mengemban sejumlah jabatan militer. Pria kelahiran 9 April 1966 ini pernah menduduki posisi sebagai Direktur Pendidikan dan Latihan, Komando Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara. Ia juga pernah ditunjuk menjadi Komando Lanut Halim Perdana Kusuma di tahun 2016. Lalu pada tahun 2018, Fajar menjabat sebagai Panglima Komando Operasi TNI AU 1 atau Pangkopsaus 1. Saat menduduki jabatan ini, ia berhasil menorehkan berbagai prestasi karena sukses melaksanakan sejumlah tugas operasi, di antaranya Operasi Lintas Raja Wali, Tangkal Raja Wali, Gawal Raja Wali, Sayap Raja Wali, Lintas Udaya, sampai latihan Jalak Sakti. Fajar juga berhasil mencatatkan prestasi karena pelaksanaan operasinya berlangsung aman dan lancar, dengan predikat Zero Accident. Selain itu, Fajar juga berhasil membawa Kopsaus 1 untuk membantu pemerintah dalam berbagai bidang sosial kemanusiaan, seperti Operasi TMC, yang bertugas menangani kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Kemudian ada penanggulangan bencana gempa di Palu, serta evakuasi korban unjuk rasa di Wamena. Tak hanya itu, Fajar juga telah turut mensukseskan program Binpot Dirga melalui program Karya Bakti, baik dalam bentuk bedah rumah, renovasi tempat ibadah, operasi mata katarak, hingga pengobatan gratis. Program Binpot Dirga atau Pembinaan Potensi Dirgantara ini sendiri merupakan upaya membina potensi di udara melalui sosialisasi kepada masyarakat luas untuk memperkenalkan potensi-potensi wilayah udara nasional yang ada dan dimiliki NKRI. Pelaksanaan program ini juga dimanfaatkan Fajar untuk memberikan paket sembako bagi masyarakat yang membutuhkan. Sebelum ditunjuk sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Fajar menduduki jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2. Kini namanya disandingkan dengan Jenderal Dudung Abdurrahman dan Laksamana Muhammad Ali sebagai 3 orang kandidat terkuat yang akan menggantikan Laksamana Yudo Margono. Kalau menurutmu, siapa yang akan menggantikan posisi Laksamana Yudo? Share di kolom komentar ya, Bedigers.